Kita masih mengenai struktur organisasi yang ada di sana. Masuknya tuh di jam 7 pagi atau kadang lebih pagi lagi setengah 6 atau jam 5 pagi harus di sana. Terus biasanya pulangnya tuh juga harus serentak semuanya, sebesar Kayak di sana tuh nggak boleh cewek cowok boncengan, terus nggak boleh ngerokok di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini sama aku Rizka. Sama aku Hilman Rasya. Nah, jadi di sini kita mau ngapain nih, Teh? Nah guys, di sini kita bakalan menginterview Akang dan Teteh yang punya pengalaman kerja di dunia industri PSPT ini loh Aca. Bener banget. Nah ini juga bisa menjadi ilmu nih buat kalian semua. Maka dari itu, yuk ikutin kita. Yuk. Halo Teteh-teteh, sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Rizka Amalia dari 11 PSPTA. Di sini izin menginterview Teteh-teteh mengenai pengalaman kerja nih di perusahaan yang Teteh PKL-in. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Teteh? Oh iya boleh. Aku Alia Nuralivia dari kelas 12 PFPTB. Aku PKL di 13 PFPTB, aku PKL di BLPT. Nama aku Yulisia Gian, aku dari kelas 13 PFPTA sama di BLPT juga. Aku juga sama di BLPT, nama aku Naila Putri Sandi dari 13 PFPTA. L di tempat yang sama gitu ya. Kalau boleh tahu nih Teh, budaya kerja yang ada di tempat PKL Teteh tuh bagaimana sih? Kalau di BLPT itu kalau untuk jam datang, kita mulai kerja tuh mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu untuk hari Senin sampai hari Kamis. Kalau misalkan hari Jumat itu datang tetap jam 8 tapi karena istirahatnya lebih lama, jadi pulangnya itu jam 5. Sebagai tambahan juga, kalau di kita itu untuk pakaiannya sebenarnya di awal kita disesuaikan juga sama kitanya masing-masing. Cuma dari pihak sana tuh meminta di hari Selasa khususnya kita harus pakai pakaian kaos Merdeka Belajar. Jadi intinya di hari Selasa itu kita diwajibkan untuk memakai kaos Merdeka Belajar warna hitam. Nah untuk di hari lainnya kesepakatan dari kitanya aja sih. Kalau di hari Senin kita tuh pakai hitam putih. Terus kalau di hari Rabu kita pakai baju bebas ya. Hari Rabu pakai Inopro. Oh ya, hari Rabu pakai Inopro, jas jurusan kita. Terus kalau di hari Kamis pakai baju bebas. Kalau di hari Jumat kita pakai batik. Kalau boleh tahu, kalau di BLPT tuh Teteh PKL di bagian mana nih? Kalau aku pribadi itu aku ditempatin di copywriter Instagram TV Edukasi. Kalau aku jadi desainer grafisnya TV Edukasi, bagian program kerjanya Ki Hajar. Kalau untuk saya sendiri, saya di bagian desain grafis. Berbeda dengan Yuli, kalau Yuli itu di bagian program Ki Hajar. Kalau saya itu di bagian pembatik untuk guru-guru. Kalau Teteh sendiri nih nyaman gak sih PKL di BLPT ini? Seru gak atau dapat pengalaman yang unik-unik nih? Aku pribadi, wah nyaman banget sih. Benar-benar nyaman banget gitu. Maksudnya aku tuh nggak cuma dapat senengnya doang di sana, tapi kayak dapat bingungnya, dapat senengnya, dapat sedihnya, dapat susahnya juga gitu. Jadi kayak nggak cuman pengalaman tentang materi doang gitu, kayak ketemu sama orang-orang baru gitu-gitu sih aku. Kalau aku sama sih nyaman juga. Terus yang bikin nyaman tuh lebih ke lingkungannya tuh positif sih buat kita bisa bertumbuh. Terus kebanyakan yang aku suka tuh aku dapat banyak soft skill dari mereka gitu. Tentunya aku juga nyaman, ngerasa kayak emang itu cocok gitu buat aku lingkungan kerjanya. Walaupun di awal-awal agak sempet gimana ya, mungkin penyesuaian, balik lagi ke penyesuaian. Ya apalagi kan jaraknya lumayan jauh juga dari kota asal, jadi ya harus banyak belajar. Penyesuaiannya itu bukan cuma di kantor, tapi di lingkungan tempat tinggal juga di sana gitu. Pokoknya banyak banget pembelajaran baru, terus orang-orang baru, pengalaman baru, pokoknya seru. Pertanyaan terakhir nih buat Teteh, boleh tahu nggak sih struktur organisasi yang ada di perusahaan BLPT itu sendiri bagaimana? Oke, jadi buat struktur organisasinya dari BLPT itu yang pertama ada kepala balainya, itu Pak Wibowo Mukti ya.
Terus di bawahnya itu sebelum ada kapokja-kapokjanya itu ada kepala sub bagian umumnya dulu itu Pagali. Terus habis itu terbagi dari 5 kapokja. Nah kebetulan kita masuk ke 5 sama TU kan. Kebetulan kita masuknya ke distribusi platform kapokja nomor 2. Aku Citra Aulia Hanapsya dari kelas 13 PMPTC dan aku kemarin PKL di Inspira Media. Untuk budaya kerja di perusahaan yang Teteh PKL itu bagaimana nih? Ketentuan kerja ya, kalau di sana sih buat anak PKL bebas-bebas aja bajunya, yang penting sopan muslim, yang Islam harus dikerudung, yang perempuan. Terus kalau budayanya kayak di sana tuh nggak boleh cewek cowok boncengan, nggak boleh, terus nggak boleh ngerokok di sana, gitu-gitu sih. Nah, kalau boleh tahu Teteh di bagian mana nih di perusahaan Inspira TV itu? Kalau aku di bagian tim kreatif, jadi di situ tuh bikin-bikin konten, bikin-bikin, tapi nggak menetap selalu jadi tim kreatif juga sih, kadang jadi floor director, jadi timekeeper, sesuai kebutuhan juga. Anak PKL mah ya sedibutuhinnya aja gitu. Iya benar-benar. Kira-kira apa nih struktur organisasi yang ada di Inspira TV ini? Kalau di Inspira tuh pegawainya cuma dikit, cuma 13 kalau nggak salah. Jadi di sana tuh ada chairman, direktur, tim multimedia, ada HRD, ada tim konten, ada tim kreatif, sama tim marketing communication. Halo, nama aku Pradika Kuna Putra dari 13 PFPTB. Kalau aku di instansi namanya Pemdam 3 Siliwangi, jadi itu bawahannya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, di sini aku mau nanya ini kira-kira budaya apa aja nih yang ada di tempat PKL Akang seperti Kalau buat di Pemdam 3 Siliwangi itu kan karena di TNI, jadi kita tuh harus benar-benar disiplin, benar-benar harus tepat waktu. Biasanya kalau aku dulu masuknya tuh di jam 7 pagi, atau kadang lebih pagi lagi, setengah 6 atau jam 5 pagi udah harus di sana. Terus biasanya pulangnya tuh juga harus serentak semuanya. Semisal satu anggota kita, kan kita berenam ya. Karena berenam itu harus semuanya bareng-bareng. Semisal semuanya tuh punya tugas. Kalau semuanya udah beres, baru kita bisa pulang. Kalau satu belum selesai, kita nggak boleh dulu pulang. berarti solidaritasnya tuh tinggi gitu ya Kang ya. Benar. Kalau boleh tahu nih Akang ada di bagian mana nih PKL di sana? Biasanya di sana tuh disebutnya ada staf pelaksana teknis atau laknis. Di situ kita biasanya ngerjain 2 tugas, jadi kameramen atau editing. Nah, aku jadi kameramen di sana. Nyaman gak Kang PKL di sana? Susahnya atau sedihnya gimana? Biasanya kalau buat aku ya, karena jadi kameramen seringnya tuh harus kejar momen, pasti itu. Terus harus cepet-cepet gitu, harus lari, harus tepat waktu pokoknya kan, nggak boleh ketinggalan momen gitu. Di sana kita juga ngeliput namanya tuh Panglima, ada di sana, itu point of interestnya. Jadi kita harus nge-shoot dia aja terus, nggak boleh yang lain gitu. Iya. Terus biasanya aku juga dapatnya tuh ke bagian fotografi, dan karena di sana juga ada pembimbing juga. Si pembimbing ini nuntut kita tuh harus sebisa mungkin maksimal menghasilkan foto yang bagus. Kira-kira struktur organisasi yang ada di sana tuh seperti apa? Kalau di sana tuh yang tertingginya pangkatnya kolonel, kita nyebutnya Kapendam 3 Siliwangi atau Kepala Penerangan Daerah Militer 3 Siliwangi. Terus di bawahnya ada Wakil Kapendam. Terus di bawahnya lagi ada Kasih atau Kepala Seksi yang mengepalai divisi-divisi di sana. Gitu. Oke, nama Akang Andika Ardia Wiguna ya, dari kelas 13 PPTA. Kebetulan Akang tuh ngambil PKL di perusahaan PT Kata Kita Media Kreatif. PT Kata Media Kreatif itu kayak semacam video sama foto pre-wedding sama wedding kayak gitu. Kalau boleh tahu Akang di bagian mana nih di sana? Di sana tuh kebetulan Akang sebagai dokumentasiinnya sama ngedit kayak event-event kayak gitu. Boleh tahu nih ada budaya kerjanya nggak sih di sana kayak? Ya kalau untuk jadwal masuk kerjanya, jam kerjanya gitu, itu fleksibel sih, kayak dari jam 10 juga bisa gitu, jam setengah 10 bisa. Pulang tuh waktu itu emang cepet banget. Asalnya kan dari berangkat jam setengah 9, pulang jam 2 gitu. Sekarang dinaikin dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya, kayak gitu. Untuk
Kalau untuk kostumnya sih pakaian di sana dilarang pakai pakaian PKL katanya gitu kan, harus bebas gitu. Jangan kelihatan anak PKL banget katanya tuh gitu kan. Emang disuruhnya bebas gitu. Kalau buat pertanyaan terakhir nih Kang, bisa kasih tahu kita nggak sih mengenai struktur organisasi yang ada di sana? Jadi sebenarnya di sana tuh kayak ada ketua teknisnya lah gitu. Ya kayak ngurus-ngurusin kayak kameranya gitu kan, kayak penyimpanan alat kayak gitu sih, kayak komputer juga.